Manchester United 3 kali nggak pernah menang di Liga. Lalu datanglah Arsenal. Everton 8 kali nggak pernah menang di Liga. Lalu datanglah Arsenal. Memang saat ini United masih di bawah dari Man City, Liverpool, Chelsea, bahkan West Ham. Namun, ingat nggak bulan lalu, ketika semua fans Arsenal usil gangguin fans United, bilang, oh lihat tim kita sekarang berada di atas. Tenang aja teman-teman, sampai akhir musim, mereka nggak akan gangguin kita lagi. Arsenal. Halo, selamat berjumpa kembali di Pangeran Justin Show Special Arsenal Edition. Oke, tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Fans MU itu menyedihkan. Lo tau kenapa? Harusnya fans MU itu compete dengan Liverpool, City, dan Chelsea. Tapi karena mereka nggak bisa compete dengan mereka, yang diincar Arsenal. Oke? Semua dari ada proses. Arsenal dari sisi budget itu jelas hampir setengahnya dari Ada MU. proses. Makanya gue bingung, lu kok incernya Arsenal sebagai kompetitor? Tapi gue nggak heran lah, emang kualitas fans MU kayak begitu. Ini baru sekarang aja, ntar lihat semakin dekat ke akhir musim, United tuh semakin mendekat ke puncak klasemen. Ya. I heard that before sampai Ole dipecat. Oh, tenang. Itu akan pelan-pelan nanti akan makin dekat ke 4 besar sampai akhirnya bisa compete dengan semua yang ada di top 3. Adik-adik yang sering nonton Regista, coba kalian lihat review lagi ke beberapa episode sebelumnya, di mana gue bilang entar lagi akan ada hashtag Ole out. Tapi Menir bilang nggak bakalan. Dan terbuktikan dia bener-bener out. Maka dari itu kalau kalian sekarang nggak setuju sama gue, mending setuju aja. Karena gue selalu benar ke depannya. Oke? Jadi Nggak gitu, Coach. Kalau dia mau ngomong apa-apa aja, iyain aja. Nggak. Jadi fans United itu sama kayak gue, itu loyal dengan siapapun yang berada di pucuk pimpinan. Itu akan didukung terus sampai akhir, sampai manajer berganti gitu. Bahkan kemarin aja pada waktu pertandingan di Old Trafford, tetap yang namanya Ole masih tetap disanjung-sanjung. Pada akhirnya ternyata dia nggak workout, diganti, ya silakan diganti gitu. Nah, tapi kita nggak mau dikit-dikit kayak fans Madrid gitu kan, pakai tawal putih dikibar-kibarin. Kayak fans Arsenal ngebangin tololnya jet, fans MU. Nggak kritis sama sekali. Kalau lu ngedukung klub lu, oke. Gue juga ngedukung klub gue dari dulu, any club. Tapi lu harus tetap kritis, dan ini untuk domba-domba gue yang sangat bijaksana. Lu harus tetap kritis dengan klub yang lu dukung, whatever klub itu. Karena kalau jelek ya, lu bilang jelek, jangan kayak super fanatik fans MU. Oh enggak karena gitu. mereka kalian makan di Plaza Senayan tetap bayar kan, nggak dibayar MU kan? Jadi ngapain lu dukung gila-gilaan? Gua agak nggak yakin fans dombanya Coach Justin bisa ke Plaza Senayan sih. Oh iya. Domba gue di Amerika men, beda. Dan bukan 1-2 men, segudang. Beda sama kardus lu. Oh enggak. Karena gue tersebar di berbagai kawasan-kawasan elit. Pelosok. Kawasan pelosok ghetto di mana itu? Arsenal tadi malam kalah 2-1 lawan Everton. Yeah. Nanti kita ngomongin MU tapi belakangan aja ntar. Arsenal kalah 2-1 lawan Everton. Gua nggak nonton pertandingannya. Definitely. Ya pastilah lu nonton MU doang. Enggak, karena gue tahu Everton bakal menang soalnya. Enggak, lu tahu cuma MU doang. Gitu. Nah, si Coach Justin ini kan sebenarnya kardus juga sih, karena dia pengen Arteta out loh. Kenapa kardus? Sebenarnya kardus. Enggak, gue realistis. Kardus. Dia menjadikan orang domba, tapi sebenarnya dia kardus ya. Justru gue realistis, untuk gue Arsenal itu harus kembali ke nggak kayak MU yang nggak punya filosofinya. Kita memang beberapa tahun terakhir terseok-seok, tapi tetap kemarin gue tweet ya, ada berapa fans Arsenal bilang, yang penting menang. Terserah, oh lu salah. Kalau lu hanya mementingkan kemenangan, lu jangan jadi fans Arsenal. Fans Arsenal, dan lu sangat tahu itu bahwa bermain bagus itu adalah prioritas, plus menang. Bahwa sekarang tidak bermain bagus, that's why kita harus kritis. Masih ingat nggak waktu Arteta beruntun menang?
Iya. Lu di sini pun juga orang pada tanya sama gue, jadi sekarang Arteta in? Nggak pernah gue bilang. Arteta in, gue pakai Arteta in. Gue nggak pernah bilang Arteta in. itu karena untuk gue sama sekali belum terbukti dan kembali kemarin terjadi lagi. Arsenal menang itu tanpa Tierney dan Xhaka, contoh. Kemarin lawan tim yang seperti yang lu udah sebut tadi, 8 kali dan Everton itu nggak ada bagus-bagusnya, menang spirit doang. Itu harusnya bisa diobok-obok kalau dia agak pinter dikit. Si Tierney sama Xhaka diturunin. Sebelum pertandingan itu gue udah nge-tweet loh. Aduh, gue worth it nggak ya begadang untuk ngelihat Tierney dan Xhaka dan bener-bener dua pemain ini yang bikin ngerusak nggak jalan. Tapi ya, untuk gue sih tetap Arteta out karena gue pengen kembali lagi ke filosofinya bahwa Arsenal itu tidak cukup hanya menang, tapi harus bermain bagus. Ya kapan terakhir kali coba Arsenal Ya bermain kita bagus tunggulah. dan menang? I still have time. Kita tunggu. That's why untuk semua fans Arsenal suarakan hashtag Arteta out. Terakhir kali Arsenal juara tuh Indonesia presiden masih SBY, coach. Nggak apa-apa. At least nggak selama Liverpool lah. Jadi masih ada waktu untuk nyanyiin Liverpool. Setelah kalah dari Everton, Ya. Arteta itu bilang pas press conference, dia bilang no threat, no penetration, tidak ada ancaman, tidak ada penetrasi masuk ke dalam gitu. That's true. Iya. Jadi ini kan kalau lo kan memang selalu bilang Arteta nggak oke, ini salah pemainnya atau salah pelatih? Salah pelatihnya. Salah pelatihnya. Nah, gue bikin video ya. Gue ambil contoh Rangnick, nggak kita bahas, tapi dalam Deutschland Fußballmeister Ralf Rangnick. dalam Coba bentar. Kamera. Mana? Deutschland Fußballmeister Ralf Rangnick. Oke. dalam satu pertandingan dia bisa membuat perubahan fundamental yang sangat signifikan, yaitu positioning, sirkulasi bola, dan kombinasi antar 3 pemain. Nah, sementara lu udah hampir 2 tahun pegang tim, lu tahu ini nggak jalan, you don't change it gitu loh. You don't change it. Dan tahun ini mereka spend 250 juta. Oke? It's your player. Lu yang bertanggung jawab. Jadi kalau pelatih hebat, lu melihat kapasitas pemain gue seperti ini dan ini nggak berjalan. Inilah salah satu kritikan terhadap Tuchel yang gue lakukan. 3-4-3-nya itu karatan tanpa Kante. Lu harusnya merubah sistem pada saat nggak ada Kante, nggak ada Kovacic. Nah, ternyata Chelsea ya menang dan kemarin kebetulan kalah. Tapi kalau menang pun mainnya nggak bagus kecuali lawan Juve. Ini kembali lagi kita bandingkan beberapa pelatih bahwa emang ini pelatih katro. That's why gue paling anti dengan DNA Arsenal, legend Arsenal. Dia emang legend Arsenal. Go to hell lah. Nggak ada. Emang Ole super sub jadi legend. Nggak ada cerita. Dia definitely bukan legend Arsenal. Gue sih nggak pernah lihat bannernya, Arteta di Emirates. Nah emang nggak ada. Sama dia main Ya sih. fans MU kan katro. Super sub aja bisa jadi legend. Wes. Apa was-wis? Super sub. Itu pemain yang bikin ya. United juara Champions 99. Iya, enggak. Sebagian super sub berkali-kali, nggak cuma sekali doang. Betul, Gitu. sebagai super sub kan tetap. Apa? Iya, still. Bahwa United bisa masuk final itu kan bukan berkat kerja keras Betul, dia. tapi di tahun 99 itu aja. Tapi selama Ya, selama karirnya di United, perannya emang jadi super sub. Ya. Which is, itu berbeda dengan karir sebagai manajer. Dia ngomong sendiri kan, Iya, super sub yang jadi legend. Itulah klub MU, legendnya banyak. Maka dari itu gue bilang, lebih baik ambil legend lagi yaitu Steve Bruce. Tapi ternyata MU itu udah pinter dikit untuk menunjuk seorang sport director dan akhirnya mengambil Rangnick yang sebelumnya sebenarnya udah gue prediksi dan kalian lihat lagi kan. Gue juga bilang gitu, bukan cuma lo doang nggak kali. Bohong. Gue juga bilang dia gitu. maunya Conte Pocket. Oke? Gue bilang Dan gua kalau bilang, Pochettino nggak bisa datang full time langsung sekarang, Rangnick. Nggak. Sampai akhir musim. Bener kan? That's what happened. bohong. That's what happened. Om bener, Om. Kayak Om. Om sudah prediksi. Lu lihat nanti akhir musim. Gue tuh sering banget lihat di Twitter ya. Orang tuh kalau nge-tweet Coach Justin tuh maki-maki, marah-marah kan. Oh enggak. Tapi kalau cewek yang nge-tweet kayak Om beneran. Kayak Om beneran. Karena kita gentleman. Beda. Jadi apalagi nanti kalau akhir musim Ten Hag masuk ke MU yang gue berharap enggak.
Tapi kalau gue objektif, gue bilang Ten Hag akan ke MU. Lu lihat. Gue Jadi Pochettino, prediksi gue dua-dua benar. Pochettino, oke? Pochettino. Bahkan gue bilang, cuman setengah tahun ya. Orang lain kan bilang, oh ya kenapa nggak dikontrak 2, 3, 4 tahun? Enggak, gue bilang setengah tahun cukup. Dan terbukti, dikontrak cuma setengah tahun. Kurang Siapa? apa coba? Dan lo dengar coach baik-baik apa yang gue katakan. MU minimal dapat 1 piala musim ini sama Rangnick. Ya piala Ciki oke lah. Iya, penting piala. Bentar, Ini karena haus pialanya. 4 tahun nggak dapet piala. bentar, tumpah. Tumpah. Ini kalian dengar kan? Karena begitu haus piala, sampai piala Ciki aja oke. Selevel MU yang sudah keluar ratusan juta pemain, masa piala Ciki oke banget. Aduh. Bentar, ini lihat dulu. Makanya gue bilang, lu itu harusnya bersaing sama Liverpool, Chelsea, Akan City. segera akan bersaing. Bukan sama Arsenal. Bentar. Nih lihat ya. Jadi ngomong Arsenal dulu bentar. Arsenal ini jadwal berikutnya itu lawan Southampton home, West Ham home kalah nih kayak lawan West Ham sih. Leeds away, terus lawan Norwich itu menang sih pasti lawan Leeds sama Norwich. Sama Wolves home. Disikat bersih itu harusnya. Apa 5 kemenangan semua? Ya iyalah. Enggak sih. Kalau nggak menang mah lawan gini-gini Arteta ke laut aja. Iya bakal ke laut lah. Lawan West Ham kalah gue yakin. Iya. Enggak. For sure enggak. Chelsea kalah. Liverpool kalah. Itu kan papan atas. Kalau WC mah kalau WC mah ya elah lucknya gede. Lu lihat gue lawan Liverpool. Coach Justin baru mengakui bahwa Arsenal bukan tim papan atas. Memang bukan. Itu gue selalu objektif seperti kalian tahu kan. Dan gue selalu bilang emang Arsenal bukan begitu. Dan gak ada salahnya kita mengakui bahwa Arsenal memang bukan tim papan atas di bawah Arteta. Nanti lu lihat MU juga kan, dibawa oleh terseok-seok juga, bahkan dipantatin sama Arsenal. Bentar, itu tetap tim peringkat 2 musim lalu, papan atas. Ya musim lalu itu Papan sejarah. atas. Kita lihat sekarang, bukan terseok-seok kan, dengan pergantian satu pelatih bisa naik. Dan gue yakin suka nggak suka, MU akan pantatin Arsenal sampai akhir musim. Iya pasti, seperti yang gue tadi udah bilang. Coba, mana lagi. Percayalah dengan buatan yang sudah gue Enggak. katakan ya. Bahwa Ini murni karena Rangnick, karena dia dukung Olein, oke? Kalau ada Ole, MU yang akan dipantatin. Gue itu pendukungnya Manchester United. Siapapun yang jadi manajernya, Enggak. pasti gue dukung. Inilah kardusnya fans MU, begitu. Nggak kritis. Seolah-olah kalau nggak ada MU nggak hidup gitu loh. Ngerti nggak? Jadi kita harus tetap kritis. Jadi manusia itu harus begitu. Karena kalau lu bekerja di sebuah perusahaan, jangan jilat bos lu. Tapi lu harus tetap kritis. Siapa yang bekerja di MU anjir? Kagak ada Ngerti kerja nggak? di MU, boy. Ja- Siapa yang kerja di MU? Oi, coba fans MU. Lu ada yang kerja di MU, ada nggak lo? Ada nggak yang kerja di MU? Gue kagak, lo kagak kan? Jangan terbuai maka dari itu. Lu nggak dikasih makan sama MU kan? Siapa yang jadi karyawan MU? Kagak Karena ada. karena lu nggak dikasih makan sama MU, jangan terlalu fanatik buta kayak Menir satu ini. Oke? Ini sebuah contoh yang harusnya tidak ditiru. Walaupun kalian fans MU, gue masih kasih kalian kesempatan untuk jadi domba gue. Tetap lu boleh dukung MU, tapi ini no. Jangan ditiru. Di segmen kali ini kita akan melakukan sebuah tribute untuk calon pemenang Nobel Perdamaian. Dan juga yang potensi mungkin menjadi sekjen PBB di masa depan. Federico Rodrigues de Paula Santos, aka Pret. Lu tau Pret itu nama depannya apa? Apa? Kam. Nggak apa-apa, mau dia jadi kayak gimana pun, segala dosa yang sudah dia lakukan di masa lalu, salah passing, tackle yang Nggak usah masa lalu. Minggu lalu lawan Arsenal 12 menit pertama 3 kali salah passing. Yang bikin asis siapa? Ya kebetulan aja itu. Fred. Kebetulan. Ini sama, mentalnya kayak, oh itu salah oknum ya, sama nih. Mentalnya sama. Fred, kemarin itu gol ketika melawan Crystal Palace, Iya. lewat sebuah tendangan kaki kanan yang begitu. Ya dia salah tendang, makanya masuk. Kagak salah tendang. Itu sampai Rangnick aja bingung. Emang dia bisa nendang pakai kaki kanan? Kan dia kidal. Ya makanya gue bilang dia salah nendang, makanya masuk. Gue tuh pernah nonton beberapa kali United ini ya, apa namanya, pre-match warm up gitu. Yeah. Itu tiap kali pre-match warm up, dia tuh berapa kali pasti bikin gol kayak gitu dari kotak penalti. Gue bingung kenapa dia nggak pernah bikin kayak gitu kalau dia main gitu kan. Sampai akhirnya kemarin bener-bener kejadian gitu. Nah, Fred ini, gue tau lah, Fred ini kan kayak ini ya. Fred itu kayak Duren. Kayak ayam tanpa kepala. Enggak, bukan.
Fred itu memang kayak ayam tapi ada kepalanya. Fred itu kayak durian lah menurut gue, orang yang nggak suka banget gitu kan. Yang gue termasuk orang yang suka. Gue bilang Fred semenjak posisinya sedikit didorong lebih advance, jadi lebih ke depan. Jadi dia bener-bener mau jadi ball winner itu bener-bener di pertahanan lawan gitu. Itu lebih mending dibanding jadi DM yang statis di belakang sama McTominay gitu kan. Nah, Fred ini memang ini ya menurut gue. Ya, kenapa dia kayak durian? Apa? Yang nggak suka, yang suka kayak gue suka aja ngeliat dia gitu, bener-bener membagi opini gitu lah. Kalau lo kan nggak suka kan? Gue kira karena tampangnya kayak durian. Rambutnya kayak durian. Exotic fruit. Kayak nangka, nanas, durian. Bukan bengkoang tapi durian. Oke. Fred ini, jadi semenjak dia pindah ke United tahun 2018 itu, sampai sekarang ini kan semua orang, bahkan juga fans MU sendiri gitu, merasa nih pemain apa gunanya sih? Dia dibeli dari Shakhtar Donetsk. Ya. Dan dia 60 juta. Waktu Brazil Piala Dunia 2018, dia tuh skuadnya Piala Dunia Brazil. Iya. Jadi bukan pemain entah dari mana gitu kan. Ya makanya terseok-seok. Kenapa? Di Brazil. Iya, di Brazil dia memang nggak main waktu Piala Dunia gitu. Tapi tetap aja dia pemain timnas. Kalau gue bilang sih, yang gue suka dari Fred itu cuma satu, etos kerja. Cuman lu tahu dalam sebuah sepak bola, apalagi di bawah Rangnick yang very strict, di bawah pemain pelatih kayak Klopp, Pep, Rangnick, lu harus tahu posisi lu seperti apa. Dan kalau dia bisa belajar bermain positioning sesuai dengan yang diinginkan Rangnick, he can be very good. Karena kerja keras itu sudah ada di DNA-nya. Dan sebenarnya gue suka pemain kayak begini dalam arti kalau lu lagi main jelek tapi lu bekerja keras, you can contribute. Beda dengan seorang contoh Aubameyang, kalau lagi nggak on fire, dia nggak akan kerja keras. Tapi untuk gue Fred ini memang kurang bakat, bukan pemain yang bisa ngangkat MU ke level berikutnya. Karena memang bakatnya, visinya, itu gue masih tanda tanya. Apakah Rangnick bisa menyulap dia menjadi pemain yang bagus atau Van de Beek yang bermain di situ? Yang gue rasa jadi aset terbesarnya Fred itu adalah selain soal agresivitasnya, itu sebenarnya juga soal mobilitasnya gitu kan. Memang kalau itu maksudnya kan, kalau mau ngomongin soal football teknik gitu atau mau ngomongin soal football technical knowledge, technical awareness, menurut gue sih ya biasa aja lah. Exactly. Tapi kalau soal passing juga kadang-kadang juga sering belaya juga kan. Tapi dia tuh menurut gue ya, Fred itu the Brazilian Haryono, tau nggak? Enggak, gue tahu Haryono tapi gue nggak tahu gaya mainnya dia. Iya, kayak Fred. Menurut gue Fred belajar dari Haryono menurut gue. Ayam tanpa kepala dong? Enggak, dia jago bisa untuk mematah-matah serangan. Menurut gue Fred itu belajar dari Haryono sih. Nah, kalau lihat statistiknya Fred ketika lawan Arsenal ya, dia ada passes itu 53 kali, 42 itu sukses. Bentar. 14 passes itu ke final third, jadi ke depan, di wilayah pertahanan lawan. 6 kali ball recoveries, 4 interceptions, yang lain itu kecil-kecil, yang paling penting ya 1 gol. Gitu. Bukan 1 gol, dia assist dia. Assist. Dia 1 assist. Sama 1 penalti dia itu. Iya. Itu yang dengan cantik. Menurut gue dia mencari penalti. Inilah yang gue bilang, jangan terlalu percaya sama data. Seolah-olah dia hebat dengan data yang disebut Pak. Emang hebat lah. Kalau lu nonton, dalam 12 menit dia melakukan 3 kali salah passing. Kalau lu ketemu tim yang kualitasnya bagus, itu bisa terjadi gol. Dan itu nggak nonton. Untungnya MU ketemu Arsenal. Untungnya ketemu Arsenal, betul. That's true. Makanya hal kayak gini tuh nggak dilihat. Makanya gue selalu bilang, kalau lu mau main data, lu harus nonton dulu. Lihat juga kesalahannya dia seperti apa. Yang nggak disebut sama Pange tadi. Emang salah. Karena dia namanya Kam. Perubahannya adalah ketika Fred didorong lebih advance posisinya, menurut gue dia jauh lebih baik, dan itu dimulai pas zaman Michael Carrick sebenarnya. Iya, betul. Bahwa dia walaupun dia masih DM di tengah bareng sama McTominay. Lu nggak bisa, ini kan baru beberapa match lah. Istilahnya kalau seandainya lawan tim yang bermain tactical juga, itu gue melihat karena dia sering out of position loh. Lo ingat dulu Chelsea punya Ramirez nggak sih? Tahu. Menurut gue Fred itu harusnya mainnya kayak Ramirez. Ramirez is quite good kalau gue bilang. Exactly, makanya. Iya. Ya harusnya bisa. Kayak gitu. Ini masih menjadi tanda tanya. Karena pada saat dia tuh sering meninggalkan posisinya dan sering tidak tercover. Tapi memang di bawah Rangnick, jarak antar pemain itu lebih rapat. Jadi kalau seandainya
lobang yang ditinggalkan Fred itu dimanfaatkan oleh lawan buat counter, minimal CB-nya bisa ke depan untuk nge-backup. Hanya kembali lagi kita lihat sejauh mana konsistensi dari MU. Tapi arahnya sudah benar. Gue bilang arahnya sudah benar MU ini. Jadi kalau katanya Rangnick, jadi dia bilang keunggulan Fred itu adalah bisa menjadi nomor 6 agresif dalam posisi against the ball. Dan Rangnick ini kan punya filosofi coach ya. Tim yang kehilangan bola itu harus bisa menangin bola lagi itu dalam 8 detik dan bikin gol dalam 10 detik. Gitu. Iya. Ya. Nah, Fred itu dianggap cocok nih. Dia belum kena PHP aja nanti. Gue sih merasa Fred pemain yang gini deh. Apakah dia pemain paling bagus yang ada di Inggris atau ada di Eropa? Tentu saja tidak gitu. Iya. Tapi ya yang dimiliki kan itu doang. Jadi bersyukur aja emang udah. Nggak, jadi gue bilang kesalahan-kesalahan dia itu tertutup dengan etos kerjanya. Itu memang one of the pemain yang paling rajin lah kasarnya seperti itu. Cuman untuk lu bisa bersaing dengan City, Liverpool, this guy nggak bisa mengangkat MU ke level itu. MU butuh midfielder ya selevel Kante lah, Jorginho lah yang bisa, karena kembali lagi gue bilang MU tahun depan itu bisa bersaing sama Liverpool, City dan Chelsea, not this year but next year, kalau mereka beli atau next pelatihnya beli pemain yang benar-benar memperkuat lini tengah. Salah satu kelemahan MU itu ya di lini tengah menurut gue. Ya kalau itu sih benar. Cuman punya Fred, Matic, McTominay, Matic, ya Pogba. Iya, Pogba tahu sendiri malasnya gimana. Iya, jadi basically memang mainnya kayak donat, kan tengahnya bolong gitu kan. Coach, lo kalau gue ajakin joget kayak Fred kemarin mau nggak, Coach? Enggak. Enggak, Coach. Enggak. No way, no. Enggak. No. Sekarang kita masuk ke dalam segmen Domba of the Week. Aneh Coach, kebanyakan fans Arsenal pada bilang KT itu siapa, Coach? Kieran Tierney. Oh, Kieran Tierney lebih bagus serang daripada Tavares. Buta mereka. Buta. Ini yang domba siapa? Ini Coach Jason menjadi domba untuk dirinya sendiri. Gimana sih? Ini yang milih gimana sih? Lu ya, Feb? Kacau. Next. Wah, ini dari temennya Koci nih, teks dari Koci. Rambut tipis, kacamata sama, quote sama. Justin Laksana, Ralf Rangnick. Enggak, gue nggak setuju. Nggak setuju. Kali ini gue setuju sama Nggak akun pansos itu. Hanya kali ini. Sama kan, ini quote sama juga. Kebobolan 2, cetak 3 gol. We consider 2 goals, but we get 3 goals in the end. Sama kan? Sama. Orang itu, that's why, ini kembali lagi, ini sebuah contoh yang simple. Semua quote yang gue berikan, itu ada makna yang dalam di belakang itu. Emang nggak semua orang paham sih, terutama kardus-kardus. Dan sekarang terbukti seorang Rangnick itu paham. Maka dari itu, Rangnick itu nggak jauh beda sama gue. Selalu memberikan quote yang simple, dan memberikan quote yang simple, tapi maknanya dalam. Ya, jadi untuk para kardus, kalau domba gue sih paham. Coba berpikir dulu sebelum kalian bereaksi, oke? Jangan kayak Pange dikit-dikit reaksional, emosional. Padahal, aduh, lu lihat Rangnick loh. Pertama, CEO Tokped sudah jadi domba gue. Sekarang Rangnick ngikutin quote gue. Oke, paham? Udah nggak bisa ngeles lagi kalian. Ini harus tes narkoba kayak Coach Jason habis ini. Halusinasi. Kardus siapa yang follow dia? Nggak jelas kan? Kita masuk sekarang ke Kardus of the Week. Nah, ntar apa nih? Oh. Ini bukan kardus, ini emang bener. Bentar. The first official overseeing offsides made more an attempt to win the game for Arsenal than Arteta. Oh, jadi yang VAR yang ngasih offside itu lebih berusaha bikin Arsenal menang dibanding Arteta sama pemainnya. Yeah. Very true, gitu. Tirta Hyunata. Coba Coach, lo ngomong Coach. Enggak, itu tolol. Enggak. Kalah aja, bilang saja kalah susah amat. Enggak ada konteksnya sama sekali. Cuman ya enggak heran namanya juga kardus. Pasti lari dari pantat.
Tirta. Jadi gue nggak heran. Tirta Yunata. Oke, next. Next. Oh, Jericho ini Galaxy. Salam Rang 7. Ya elah, beda cuma 2 poin doang. Jekwe, ini Jekwe. Coba gue mau lihat si Jekwe ini gimana, coba lihat. Ini anak buah lo ya? Nggak tahu, gue nggak kenal gue. Ada bentukannya Jekwe ini. Itu kumisan begitu. Nggak bisa di zoom ini. Enggak, jajan. Ntar rusak TV-nya, jajan. Udah biarin segitu aja. Mukanya 11-12 sama Fred, mirip nanas, bengkoang kayak gitu. Nangka, duren. Ini bukan muka limbat ya, bukan ya? Bukan. Orang ya, oke. Enggak, dia sirik, dia kesel karena kan gue bully terus. Cuman Salam ini rank 7. nggak oke Pak. mendingan tadi. Padahal MU juga baru rank 6 loh. Kan ketahuan kardusnya banget, ya udahlah. Minimal 4 besar lah minimal musim ini. Harusnya iya. Iya. Harusnya klub sebesar MU jadi juara atau Iya. at least bersaing. Cuman ya seperti yang Pange tadi bilang, dapat satu piala aja udah luar biasa. Champions Piala League Ciki kali ya? udah seneng. Champions League kali ya? Gak heran 4 tahun gak dapet piala Champions apa-apa. League sih mantap sih, Coach. Jadi dapat piala apa Champions namanya? League League Cup ya? Gimana MU Iya. peluangnya menang Champions League gimana? Ya mimpi Musim ini? aja dulu. Bisa pasti. Bebas. Bisa kan. Ya mimpi aja. Kita punya Cristiano Ronaldo, punya semoga Champions League Varane. Semoga ketemu PSG. Apa? PSG kan rank 2. Iya, Ini iya. juara grup kan? Iya. Iya, semoga ketemu PSG. Ya ketemu PSG lagi menang lagi lah. Di Manchester diobok-obok. Anak